Suara langkah kaki dari Pentovel di lorong sunyi mendekat pasti. Seorang lelaki yang tengah duduk terikat di atas kursi kayu di sebuah ruangan yang minim pencahayaan menoleh ketika atensinya beralih pada suara pintu ruangan yang dibuka. Suara langkah itu semakin terdengar nyata seiring dengan kehadiran bayangan tinggi yang hadir mendekat ke arahnya. Sorotan dari satu-satunya lampu penerangan di ruangan itu seketika mengenai wajah siluet yang kini sudah berdiri persis di hadapannya. Jacob mendongak demi bisa melihat gurat wajah si pemilik tubuh itu, dan matanya seketika membeliak syok saat ketajaman ingatannya akhirnya berhasil mengenali siapa sosok itu. Bukan. Ingat siapa aku, Bung? Damian memiringkan kepalanya. Kedua bibirnya melengkungkan senyum tipis yang terlihat sangat kontras dengan tatapan matanya yang sangat tajam. Tubuh Jacob menegang kaku. Jangan-jangan Damian adalah orang yang ada di balik penangkapannya kemarin. Kamu. Ya aku sudah mengincarmu sejak awal. Sejak kau datang ke rumah Laura bersama satu temanmu yang sudah tertangkap lebih dulu. Sayang, pria itu keburu mati sebelum berhasil aku interogasi. Damian berkata sambil mengelilingi kursi Jacob. Rahang Jacob mengeras dan ketegangan semakin terbaca nyata di wajahnya. Sebenarnya Damian sudah mulai melakukan penyelidikan tepat sehari setelah kejadian penyerangan di rumah Laura. Bukan hal sulit mendapatkan informasi mengenai sosok Jacob dan satu temannya yang ikut terlibat saat itu. Hal yang membuat Damian syok adalah fakta yang ia dapat dari bawahannya yang mengatakan bahwa Jacob ternyata adalah salah satu teman dekat Laura, mereka pernah berada di satu lingkungan pekerjaan yang sama. Damian yang mulai mengendus kejanggalan di balik penyerangan itu akhirnya mencoba mencari pencerahan melalui CCTV di rumah Laura. Sayang, semua tak berjalan mulus. CCTV di rumah Laura ternyata pada saat hari kejadian sengaja tidak dinyalakan entah karena apa, Laura sendiri saat ditanya malah seperti orang kebingungan. Hal yang jelas menambah kecurigaan Damian pada sahabatnya itu. Tapi lagi-lagi saat itu Damian hanya bisa diam sambil terus mengawasi pergerakan Laura, ia sadar ia belum punya cukup bukti untuk membuktikan dugaan yang ada di kepalanya. Hanya satu hal yang ingin Damian cari tahu sekarang. Alasan apa yang sebenarnya melatar belakangi Laura melakukan semua hal gila ini? Katakan yang sejujur-jujurnya, atau aku akan mengirimmu pergi menemui temanmu yang telah menghadap Tuhan lebih dulu. Meski raut wajahnya terlihat sangat tenang, tapi kilat kemarahan terbaca jelas di sorot mata Damian. Suara pelatuk yang ditarik dari tempatnya membuat kedua kaki Jacob mendadak gemetar. Ternyata laki-laki ini sangat menakutkan. Dia langsung ke inti pembahasan dan sepertinya tak berniat basa-basi lagi. Apa alasan Laura menyuruhmu berpura-pura menyerangnya waktu itu? Damian meletakkan moncong pistolnya tepat di depan dahi Jacob. Jacob memejamkan mata. Padahal ia sudah berjanji pada Laura, tapi nyawanya sekarang jauh lebih penting. Dia masih sangat muda, dan dia tidak ingin mati secepat ini. Laura menyuruhku karena dia memang sengaja ingin tinggal di rumahmu, dia menyuruhku membuat skenario seolah-olah aku ini adalah penguntit yang bisa membahayakan keselamatannya. Laura sudah merencanakan ini dengan matang. Dia ingin menarik simpatimu sehingga kamu tidak akan tega membiarkan dia tinggal sendirian di rumahnya. Seketika mata gelap Damian membulat sempurna mendengar penjelasan lebar laki-laki di hadapannya. Tubuhnya mendadak beku dengan napas yang tersendat di tenggorokan. Dia membuang napas berat sambil otaknya kembali mengingat kata-kata yang sering Sania ucapkan padanya. Laura mencintaimu, dia itu licik tuan, percaya padaku. Damian mengusap wajahnya yang masih tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Laura mencintainya. Ternyata semua yang Sania katakan adalah kenyataan. Dan Damian menyesal karena ia tak pernah sekalipun mencoba mempercayai ucapan wanita itu. Sania. Damian mundur beberapa langkah ketika rasa sesal menghantamnya begitu hebat. Kau baik-baik saja Dam. Luke tiba-tiba muncul di belakangnya.
memegangi punggungnya yang hampir jatuh. Luke melihat Damian begitu syok dan kacau. "Apa kau sudah mendapat info yang kau inginkan, Dam?" Damian mengangguk. Berkali-kali menghembuskan napas panjang demi mengusir sesak yang ada di dada. "Aku sudah melakukan kesalahan besar, Luke. Aku harus pulang sekarang. Aku harus menemui wanitaku untuk meminta maaf padanya," ucap Damian. Luke mengangguk paham, lalu kemudian menjawab sambil menepuk pelan pundak Damian. "Pergilah, jangan khawatirkan Jacob. Biar aku yang mengurusnya untukmu." Laura membawa langkah pelan memasuki gudang di belakang rumah Damian. Dia mengendap-endap seperti seorang maling yang sedang mengintai buruannya. Sepertinya aman. Senyum lebar terbersit di wajahnya ketika ia akhirnya berhasil masuk ke dalam bangunan sederhana yang ada di depannya. Langkahnya terus maju menyusuri ke dalam ruangan yang ternyata gelap dan sangat pengap. Beberapa kali ia hampir berteriak kaget ketika melihat serangga yang lewat di depan kakinya. "Ish, di mana sih dia? Kenapa sepi sekali di sini? Apa jangan-jangan Sania sudah kabur?" Laura bergumam pada dirinya sendiri sambil terus mengendapkan pandangannya ke area di sekitarnya. Semakin masuk lebih jauh, Laura tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika ia tak sengaja melihat sebuah pintu kayu berdiri kokoh di depannya. Ternyata ada ruangan tersembunyi di dalam gudang ini. Mungkinkah Sania dikurung di sana? Daripada mati penasaran, Laura akhirnya nekat membawa dirinya pergi ke arah ruangan itu. Dia menarik handle dan lagi-lagi merasa lega karena ternyata pintu kayu itu tidak dikunci sama sekali. Suara pintu kayu yang dibuka pelan menarik perhatian wanita yang berada di dalamnya. Sania bangun dari posisi tidurnya dan terkejut saat melihat kedatangan Laura. "Kamu mau apa ke sini?" sewot Sania dengan wajah tak bersahabat. Laura malah tertawa manja sambil menutup mulutnya. "Ternyata benar kamu di sini. Santai. Aku cuman mau ngobrol sebentar kosan sama kamu." Laura semakin mengikis jarak, berdiri angkuh di hadapan Sania. Matanya memindai Sania dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tatapannya yang meremehkan, membuat Sania sedikit tersudut. "Aku tidak mengerti, sebenarnya apa sih yang Damian lihat darimu, San? Kenapa bisa dia jatuh cinta pada wanita yang sama sekali tak menarik untuk dipandang?" Sania mengepalkan tangan, lengannya terulur hendak memberi tamparan pada wajah Laura tapi kali ini ditahan cepat oleh wanita itu. Laura melawan, mendorong kasar tubuh Sania hingga Sania terjengkang ke arah ranjang. "Eng!" Sania memegangi dahinya yang baru saja terbentur ujung tempat tidur yang terbuat dari kayu. Meski benturan itu tidak terlalu keras, tapi cukup mampu membuat pandangannya memburam sesaat. Sania masih memegangi kepalanya yang berat, hendak bangkit tapi tertahan ketika tiba-tiba saja tubuh Laura menindihnya dari atas. Laura mengeluarkan sebuah benda tajam yang disembunyikan, bergerak mengancam Sania. "Dasar wanita gila. Aku akan mengadukanmu pada Damian." Tawa keras kembali mengudara, keluar dari bibir Laura yang meremehkan. "Dia tidak akan percaya padamu, Sania. Lebih baik sekarang kamu banyak-banyak berdoa saja. Berdoalah agar arwahmu diterima di sisi Tuhan." Mendengar kalimat aneh itu, Sania mengerutkan alisnya, tubuhnya semakin terjepit saat sebelah tangan Laura tiba-tiba mencekik lehernya dengan kuat. "Terima ini, San, pergilah ke neraka dan jangan pernah ganggu hubunganku lagi dengan Damian." Laura bersiap melakukan tindakan berbahaya, namun tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Laura mendongakkan kepalanya ke atas, dan terkejut saat melihat sosok Damian sudah berdiri menjulang di belakangnya. Jantung Laura nyaris berhenti berdetak. Wajahnya mendadak pias apalagi saat melihat napas Damian naik turun kasar, netranya memerah dan urat nadi di sekitar leher dan wajah laki-laki itu tercetak sangat jelas di bawah temaram lampu di ruangan itu. "Laura, lepaskan Sania. Kau tuli. Aku bilang lepaskan Sania." Menyingkir dari hadapannya, "Lau."
bentak Damian sambil menarik lengan Laura yang sedang dicengkeramnya dengan kasar. Tubuh wanita itu kontan langsung berdiri menegak, kemudian terhuyung-huyung karena kuatnya tarikan itu. Sekali saja kamu berani menyentuh Shania, aku tidak pernah memaafkanmu. Laura meneguk ludah, mencoba membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering karena tatapan tajam Damian yang saat ini tengah tertuju lurus ke arahnya. Dam, aku. Laura tak tahu harus membela diri dengan kalimat apa, dia tak menyangka, dia akan tertangkap basah saat sedang melakukan kejahatannya pada Shania. Dia pikir situasi tadi sudah aman, Meng personally ini masih jam kerja Damian. Tak Laura duga, laki-laki itu justru pulang lebih cepat dari biasanya. Apa? Aku sudah melihat semuanya tadi. Apa yang mau kau sangkal, hah? Damian menarik cepat benda yang masih Laura genggam, nada suaranya meninggi senada dengan urat nadinya yang ikut tercetak jelas di bagian sisi kening dan leher. Tadi, Damian memang sudah berada di dalam gudang dan baru saja akan masuk ke kamar Shania namun urung ketika tiba-tiba ia mendengar suara pintu di belakangnya terbuka. Damian yang terkejut langsung menyembunyikan dirinya di sudut tersembunyi di ruangan itu. Dalam persembunyiannya, dia melihat Laura mengendap diam-diam dengan gerak-gerik mencurigakan. Untung Damian langsung bersiaga di belakang pintu saat ia melihat Laura hampir saja melakukan tindakan berbahaya pada Shania, ia langsung keluar, memunculkan dirinya di hadapan kedua wanita yang saat ini ada di hadapannya. Keberanian Laura yang tadinya penuh mendadak surut tak bersisa. Dia menangis, lalu langsung memasang tampang penuh sesal di hadapan Damian. Maafkan aku Dam, Aku berbuat seperti ini karena terpaksa Dam. Ketegangan belum mereda. Damian masih menyimpan suara demi mendengar kelanjutan kata-kata Laura yang sepertinya masih ingin berucap lebih padanya. Shania mengancamku lebih dulu, dia bilang dia akan mencelakaiku dan menyingkirkanku dari hidupmu. Aku melakukan ini semata-mata hanya ingin menakutinya agar dia tidak bersikap seenaknya lagi. Aku tidak bermaksud menyakitinya tadi, benda itu hanya aku gunakan untuk menakutinya. Sangkal Laura dengan wajah meyakinkan. Kamu percaya padaku kan Dam? Kamu juga lihat sendiri kan betapa barbarnya sikap Shania kemarin padaku, dia tidak suka padaku Dam, tambah Laura lagi. Dia harap kali ini pun Damian akan lebih percaya pada ucapannya. Shania yang mendengar semua tuduhan palsu itu sempat menganga, dia menggeleng dan langsung mencoba untuk bangkit dari posisinya. Tidak, itu tidak benar, semua yang dikatakan Laura bohong Tuan, dia memfitnahku, Laura. Cukup Shania. Tatapan Damian beralih ke Shania, menatap penuh penekanan agar Shania tidak melanjutkan kalimatnya. Laura yang menyaksikan itu, mengulas senyum kecil di ujung bibirnya. Untunglah, sepertinya Damian kali ini juga masih berada di pihaknya. Bola mata Laura sempat melirik arogan ke arah Shania yang menatapnya dengan tatapan kesal. Laura merasa kembali menang, tapi ternyata keadaan membalik semuanya begitu cepat. Damian mengambil tindakan tegas untuk menghentikan Laura, memastikan Shania aman. Apa yang kau lakukan? Bibir Laura gemetar saat mengucapkan kalimatnya sendiri. Jauhkan itu, Eng. Laura meringis ketika merasakan tekanan dari tindakan Damian. Shania yang kebingungan, mencoba mendekati Damian, bagaimanapun bencinya ia pada Laura, ia tetap tidak tega melihat perempuan disakiti di depan matanya sendiri. Tuan, jangan mendekat Shania, tetap di tempatmu. Titah Damian tanpa melirik ke arah Shania. Jangan turuti emosimu, lepaskan dia Tuan, jika kau menyakitinya. Apa bedanya kamu dengan Laura? Kalimat Shania sama sekali tak mampu menyurutkan emosi laki-laki itu. Damian hampir kehilangan kendalinya, tapi Shania memeluk punggungnya dan memohon dengan isak tangis yang berderai. Jika kamu mencintaiku, turuti ucapanku Tuan, lepaskan Laura. Jika tidak, maka kau akan melihat cara pandangku yang berbeda tentangmu. Mendengar nada kalimat Shania yang penuh keseriusan, Damian akhirnya mundur dari Laura.
Laura yang sudah pias, langsung ambruk ke bawah dengan kondisi wajah yang terlihat sangat ketakutan. Dia tak menyangka Damian yang selama ini bahkan tak pernah sekalipun membentaknya, akan tega melakukan ini padanya. Aku sudah tahu semuanya Laura, tentang Jacob yang kau sewa untuk menjadi penguntit dan melakukan penyerangan malam itu. Kamu memang sengaja kan membuat skenario ini untuk menjebakku agar aku mau menampungmu di rumah. Dari awal kamu memang berniat busuk merusak hubunganku dengan Shania. Kamu keterlaluan Lau, kamu gila. Ya, aku memang gila Dam. Aku gila karena mencintai sahabatku sendiri. Aku cinta sama kamu Dam. Tangis Laura semakin menjadi-jadi. Pada akhirnya dia kalah karena keadaan dan Damian tidak memihak ke arahnya. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Damian menggeleng tak percaya sambil mengusap wajahnya sendiri. Tidak ada yang salah dengan cinta yang kamu miliki, tapi perlukah berbuat licik seperti ini Lau? Laura memeluk kedua lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat menahan gejolak kesakitan yang menyerang di bagian dada. Melihat pemandangan itu, hati Shania ikut teriris pilu. Puan, cukup memojokkannya Laura, maafkan dan berikan ia kesempatan sekali saja, bagaimanapun lihat hubungan persahabatan yang selama ini kalian jalin. Aku tidak pernah meminta apapun sebelumnya padamu kan? Tapi tolong, kali ini saja. Aku memohon dengan sangat, ucap Shania pada Damian. Berhenti berbuat baik padaku Shania. Potong Laura. Berhenti, atau aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri atas perbuatanku hari ini padamu. Laura berdiri dan mencoba mendekati Shania yang masih mematung di belakang punggung Damian. Mata elang Damian mengamati, berjaga-jaga ketika tubuh Laura semakin mempersingkat jarak dengan wanitanya. Aku sekarang tahu kenapa Damian bisa jatuh cinta padamu. Laura menundukkan kepalanya, menyatukan kedua tangannya di hadapan Shania. Rasa sakit yang tadi mendera berganti sesal tiada taraf. Melihat bagaimana Shania begitu tulus memintakan maaf untuknya pada Damian menyadarkan Laura, bahwa ia hampir saja melakukan kesalahan besar karena dibutakan oleh perasaannya sendiri. Maafkan aku Shania, maafkan perbuatanku selama ini padamu. Terutama tadi. Aku sungguh menyesal. Shania menggeleng, kedua tangannya meraih tangan Laura yang masih menelungkup di depannya. Shania tahu Laura salah, tapi dia juga paham posisi Laura tidaklah mudah. Menyimpan perasaan pada sahabat yang paling dekat dengannya, tentu Laura bisa kehilangan kontrol dirinya sendiri. Aku memaafkanmu Laura. Aku memaafkanmu. Shania mendekat tanpa keraguan, memeluk tubuh Laura, lalu tangis wanita itu pun semakin menjadi saat Shania mengusap punggungnya dengan lembut. Setelah membereskan masalah Laura, Damian mengajak Shania pulang ke rumah. Tangan laki-laki itu menggenggam erat telapak tangan Shania. Membawanya semakin masuk ke dalam bangunan di depannya. Damian mendudukkan tubuh Shania di tepi ranjang, mereka duduk berhadapan, saling mengunci tatapan dengan isi otak yang sama-sama berisik menuntut penyelesaian. Keduanya terkejut ketika sama-sama mengeluarkan kata yang sama bersamaan. Kamu dulu Tuan, ucap Shania. Damian menarik napas dalam dan panjang, lalu menghembuskannya pelan demi mengusir gugup yang saat ini menggelayutinya. Aku mau minta maaf karena sudah meragukan ucapanmu tentang Laura. Aku bersalah. Kamu berhak menghukumku Shania, ucap Damian sambil mengunci tatapannya pada netra bening milik Shania. Shania bisa melihat ada penyesalan hebat pada gerak tubuh Damian yang resah. Laki-laki itu terlihat risau menunggu jawaban maaf darinya. Kamu mau memaafkanku? Hukum aku, apapun akan aku terima San, ucap Damian lagi ketika tak kunjung melihat bibir itu terbuka memberi kalimat. Shania malah tersenyum sambil melengoskan wajahnya. Membuat kerutan di dahi Damian muncul seiring tawa lepas yang kemudian menyembur keluar dari bibir wanita itu. San, kita sedang serius. Sorry, abis lucu lihat wajah Tuan tegang begitu.
San. Damian merengkuh kedua sisi bahu Sania, memaksa wanita itu untuk lebih maju ke arahnya. Aku sudah memaafkanmu Tuan, kita lupakan saja semuanya. Aku juga sudah lelah dengan masalah ini, ujar Sania. Damian tersenyum lega, ia menarik tubuh Sania dan langsung memeluknya dengan erat. Terima kasih, aku janji, kedepannya aku akan lebih mempercayai ucapanmu, Sania. Sania mengangguk, kehangatan menyelimuti tubuhnya saat Damian mempererat pelukannya. Laki-laki itu mengangkat dagunya, lalu memberi kecupan manis di atas bibir Sania. Sekarang gantian, katakan apa yang tadi mau kamu katakan padaku, Wajah gugup itu kini berpindah pada Sania. Sebelum menyampaikan kabar besar yang sudah ditahannya beberapa hari ini, Sania menarik telapak tangan kokoh Damian, menaruhnya tepat di atas perutnya sendiri yang masih rata. Dia tumbuh Tuan, janin kita sedang tumbuh di dalam sana.